Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar Hidup. Untuk yang belum tahu, channel Belajar Hidup ini menyajikan berbagai macam-macam buku, motivasi, islami, puisi, dan lain sebagainya yang kami ilustrasikan lewat suara saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadikan hinaan sebagai loncatan menuju yang lebih baik. Cara terbaik untuk membalas sebuah hinaan adalah membuktikan bahwa hinaan itu salah tempat. Beberapa waktu lalu, banyak terjadi tindak perundungan. Sebenarnya, ada pro dan kontra terhadap perundungan ini. Sisi baiknya, ada orang yang justru termotivasi atau bersemangat untuk mengubah hidupnya akibat perundungan atau hinaan yang diberikan kepadanya. Orang dengan tipe ini akan cenderung memberi bukti bahwa hinaan yang diberikan kepadanya itu salah. Jadi, saat mendapat hinaan, ia akan berusaha keras mencapai keinginannya dan memberi bukti kepada orang yang menghinanya. Akan tetapi, ada pula sisi buruk perundungan. Ada sebagian orang yang terpuruk ketika mendapat hinaan. Orang seperti ini mudah stres dan depresi. Ketika dia mendapat perundungan hinaan, ia menjadi pesimistis dan merasa jatuh, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Maka dari itu, kini perundungan dapat dikenakan sanksi berupa penjara bagi pelaku, sebab banyak kasus yang berujung hingga tindak kekerasan dan menimbulkan banyak korban. Lebih kurangnya begitu sudut pandang tentang perundungan. Selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Semua hal di dunia ini bersifat netral, tergantung sudut pandang dan batas wawasan individu dalam menyikapi sesuatu, positif atau negatif. Orang yang hanya memandang dan berpegang pada satu sudut pandang, tidak akan dapat menerima sudut pandang lain. Namun, orang yang dapat memandang sesuatu secara luas akan terbuka dengan sudut pandang lain, sekalipun bertentangan dengan sudut pandangnya. Ada beberapa tokoh besar yang bangkit karena hinaan yang mereka terima, di antaranya A. Walt Disney, pencipta karakter animasi Disney. Walt Disney mengawali kariernya di bidang animasi. Sebelum dia menciptakan tokoh animasi kartun yang sering kita lihat di televisi, dirinya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Namun, Walt Disney dipecat dari perusahaan tersebut karena dianggap tidak memiliki imajinasi yang tinggi. Bayangkan, Walt Disney yang kita kenal sebagai pencipta animasi kartun yang sudah jelas membutuhkan imajinasi, dipecat karena dianggap tidak berimajinasi. Sulit dipercaya bukan? Inilah hinaan yang paling menyakitkan. Meski demikian, Walt Disney tidak menyerah begitu saja. Dia ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa dirinya tidak seperti apa yang mereka anggap. Oleh karena itu, Walt Disney mulai mencoba menggambar sketsa, kemudian disatukan menjadi gambar gerak. Dia mengawali kariernya ini benar-benar dari nol. Apakah dia berhasil? Tidak semudah itu. Walt Disney harus memasarkan imajinasinya kepada khalayak, terutama kepada produser film. Namun, atas usaha yang gigih dan demi pembuktiannya kepada orang-orang yang menghinanya, Walt Disney terus memasarkan produknya hingga diterima di Hollywood. Nah, dari situlah, orang-orang mengenal Walt Disney. Orang yang dianggap tidak memiliki imajinasi pun mampu membuktikan bahwa apa yang orang katakan kepadanya itu tidak benar. Sekarang, kita bisa mengenal karakter animasi kartun yang dibuat Walt Disney di mana saja. Bahkan ada sebuah studio besar yang didirikan di beberapa negara, khusus animasi kartun buatan Walt Disney. Menakjubkan bukan? B. Jack Ma, pendiri Alibaba.com. Jack Ma adalah seorang pria asal Tiongkok yang berhasil menciptakan situs dan sekarang menjadi orang hebat, terkenal, dan kaya raya di dunia. Mengapa Jack Ma bisa seperti sekarang ini? Apakah dia mendapatkan semuanya dengan mudah? Percayalah, Jack Ma adalah salah satu orang yang sering mendapat banyak hinaan, terutama dari perusahaan yang pernah menolaknya. Ya, sebelum Jack Ma berhasil mendirikan Alibaba.com, dia hanya seorang guru bahasa Inggris di negeri asalnya, Tiongkok. Sejak usia 12 tahun sampai 20 tahun, dia belajar bahasa Inggris di hotel.
Jack Ma memang senang belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Menjelang usia di atas 20 tahun, Jack Ma ingin bekerja. Dia pernah mendaftar sebagai karyawan KFC di negerinya. Pada waktu itu, ada 24 orang pelamar, dan 23 pelamar itu diterima. Hanya Jack Ma satu-satunya orang yang ditolak. Meski begitu, Jack Ma tidak berhenti. Dia kembali mengajukan lamaran pekerjaan ke 30 perusahaan. Namun, tidak ada lamaran yang berhasil tembus. Karena gagal bekerja di perusahaan, Jack Ma mencoba melamar menjadi guru bahasa Inggris, dan dia pun diterima. Beberapa waktu menjadi guru, Jack Ma merasa kurang puas dengan pekerjaannya. Jack Ma pun memutuskan untuk menciptakan laman dalam bidang terjemahan dari bahasa Tiongkok ke bahasa Inggris, dan sebaliknya. Beberapa kali percobaan, akhirnya ia berhasil menciptakan laman tersebut. Kini laman yang diberi nama Alibaba.com sudah terkenal ke mancanegara dan digunakan banyak orang. C. Angki Yudhisthia. Inilah anak bangsa yang patut dicontoh. Meski terlahir dengan fisik yang kurang sempurna dibanding orang lain, Angki Yudhisthia tidak patah semangat. Ya, Angki Yudhisthia adalah seorang difabel wanita cantik yang memiliki banyak prestasi. Sejak lahir, dia memiliki kekurangan pada pendengarannya. Di masa SMA, dia kerap mendapat ejekan dari teman-teman sebayanya. Sebagian dari kita mungkin akan terpuruk ketika dihina dan diejek, tetapi tidak dengan Angki Yudhisthia. Dia adalah orang hebat, karena mampu bangkit ketika hinaan banyak ditujukan kepadanya. Angki tidak patah semangat. Walau awalnya sedikit minder dengan kekurangannya, Angki berusaha sekuat tenaga untuk meraih cita-citanya. Akhirnya, Angki berhasil lulus dari London School of Public Relations dengan IPK cum laude. Sejak saat itu, Angki memutuskan untuk menjadi aktivis tunarungu dan terlibat dalam kegiatan sosial lainnya. Angki juga aktif menulis cerita yang menginspirasi banyak orang. Selain itu, Angki mendirikan Teachable Enterprise bersama rekan-rekannya untuk memberdayakan orang-orang yang memiliki keterbatasan. Aku percaya, tuli juga SDM milik negara, aset negara, jadi kita juga memiliki hak. Perkataan Angki inilah yang menjadi dasar utamanya dalam mendirikan Teachable Enterprise. Semua hal di dunia ini bersifat netral, tergantung sudut pandang dan batas wawasan individu dalam menyikapi sesuatu, positif atau negatif. Masih banyak tokoh lain yang berhasil karena hinaan yang diberikan kepadanya. Di Indonesia sendiri, banyak tokoh demikian. Intinya, jangan menelan bulat-bulat hinaan yang ditujukan kepada kita. Bagaimana caranya? Ketika ada seseorang yang menghina fisik, kecerdasan, atau apapun pada diri kita, tidak perlu dihiraukan, sebab kita tidak wajib mengikuti omongan buruk orang lain. Bersikaplah masa bodoh terhadap omongan yang tidak menyenangkan. Biarkan orang yang menghina dan menilai buruk diri kita sampai dia bosan dan tidak lagi membicarakan sisi buruk diri kita. Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa kita mampu melebihi perkataan mereka. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.